Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan mengenai isu yang kedua yang dibicarakan di antara para teolog muslim atau di antara para ulama kalam, yaitu tentang takdir yang kemarin pengantarnya sudah kita bicarakan. Kali ini akan kita coba untuk menelisik secara lebih jauh salah satu madhab yang mengusung isu itu, yaitu Jabariyah. Pada kesempatan pembahasan ini, kita akan mencoba untuk menggali nilai positif dari paham yang diusung dalam aliran ini, yaitu tentang penyerahan diri kepada Tuhan. Bagaimana sisi positifnya, kita akan melihat bagaimana pemikiran-pemikiran kalam tentang takdir ini akan dibahas oleh kelompok ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa selepas Rasulullah wafat, Islam semakin berkembang luas, tidak hanya dari sisi fisiknya dalam pengertian perluasan wilayah, tapi juga perluasan pemikiran karena ada interaksi antara umat Islam dengan budaya-budaya non-Arab, termasuk juga dengan pemikiran-pemikiran. Dan kondisi-kondisi seperti itu kemudian mempengaruhi pemikiran-pemikiran umat di dalam memahami agamanya, termasuk di dalam memahami masalah keyakinannya. Dan itu kemudian tidak bisa dipisahkan dari adanya pemikiran tentang keyakinan Islam atau kredo Islam atau dasar-dasar keyakinan Islam yang menjadi pembicaraan di antara para ulama kalam. Dan salah satunya adalah apa yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang pemikiran kalam Jabariyah. Secara real atau dari sisi keberadaannya, sebenarnya sikap-sikap fatalis atau sikap-sikap menyerah kepada kekuasaan Tuhan yang dalam hal ini terwujud di dalam kemahahebatan alam, itu sudah ada atau sudah mewarnai masyarakat Arab, di mana kita tahu masyarakat Arab merupakan masyarakat yang tinggal di tengah-tengah gurun yang begitu tandus. Mereka tidak punya pilihan hidup di samping kesederhanaan yang melingkupi pola kehidupan masyarakat yang ada pada saat itu. Juga belum berkembangnya ilmu pengetahuan, sehingga apa yang terjadi di alam tidak dapat dipikirkan oleh mereka tentang kemungkinan-kemungkinan untuk merubah kondisi seperti itu. Sehingga masyarakat Arab kemudian dikenal sebagai masyarakat yang pesimistis, menyerah pada keadaan alam. Mereka hanya tengadah ke langit untuk menanti-nanti turunnya hujan, kemudian berburu sumber-sumber air yang kita kenal dengan oase, di mana kemudian di sekitar sumber air itu tumbuh rumput-rumpatan hijau untuk menggembalakan ternak mereka. Dan itu yang kemudian memunculkan sikap-sikap fatalis di kalangan masyarakat Arab saat itu. Itu dari sisi kondisi eksistensi tentang sikap fatalis yang muncul di masyarakat Arab. Namun kemudian sikap seperti itu menjadi sebuah kondisi juga yang mempengaruhi pemikiran umat Islam ketika pasca kekhalifahan muncul sebuah kondisi yang menyulitkan umat, di mana terjadi perebutan kekuasaan antara Ali dengan Muawiyah, yang pada akhirnya kita ketahui Muawiyah kemudian berkuasa menggantikan sistem kekhalifahan menjadi sistem kerajaan.
Dan di tengah-tengah itulah kemudian muncul ketidakmampuan masyarakat untuk menolak kondisi tersebut. Di tengah-tengah ketidakmampuan itu atau rasa keterdesakan masyarakat atas kezoliman yang diperlihatkan oleh para penguasa Muawiyah, sikap-sikap fatalis atau sikap-sikap menyerah kepada keadaan kemudian mempengaruhi pemikiran Kalam. Dan di antara tokoh yang kemudian memiliki pemikiran seperti itu, di antaranya adalah Jahm ibnu Safwan, yaitu seorang teolog yang sebenarnya termasuk ke dalam pengusung aliran Murji'ah juga, yang kemudian menyuarakan pemikiran tentang fatalisme atau menyuarakan pemikiran tentang ketidakberdayaan manusia di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang seolah-olah tidak memberikan jalan keluar bagi berlangsungnya sebuah keadilan bagi umat. Munculnya pemikiran atau sikap yang menyerah kepada keadaan itu seperti tergambarkan dari eksistensi tadi, karena dibentuk oleh situasi dan kondisi. Bahwa situasi dan kondisi itu akan membentuk pola pikir seseorang, dan dari pola pikir itu kemudian sebagai umat beragama, maka pola pikir itu akan dicarikan legitimasinya. Dan umat Islam dengan keyakinan kepada kebenaran kitab suci, maka secara deduktif ayat-ayat yang diungkapkan oleh Al-Quran menjadi sebuah legitimasi atas kebenaran pemikiran itu. Dan itu pula kemudian yang menjadi dasar atau faktor yang memperkuat posisi pemikiran ini. Jadi kaum Jabariyah kemudian mendasarkan pandangan mereka kepada ayat-ayat yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran, di samping kemudian mereka pun mencoba melegitimasi pemikiran-pemikirannya itu atas interaksinya dengan pemikiran-pemikiran Yunani. Beberapa ayat yang kemudian diungkapkan atau dijadikan dasar di dalam pemikiran Kalam, di antaranya surat Al-An'am ayat 111, Quran surat As-Saffat ayat 96, dan Al-Hadid ayat 22. Ayat-ayat yang pada pengenalan tentang takdir kemarin sudah juga diungkapkan. Misalnya kita lihat di dalam Al-An'am ayat 111, Allah mengatakan salah satu frasenya atau frase yang ada di dalam ayat itu, maka yu'minu illa ayyasha Allah. Mereka sebenarnya tidak akan percaya sekiranya Allah tidak menghendaki. Jadi iman dan kufur ternyata Allah yang menentukan. Atau dalam Quran surat As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu sekalian dan segala hal yang kalian perbuat. Ayat-ayat ini menjadi penguat atau menjadi legitimasi bagi pola pemikiran fatalis bahwa apa yang dilakukan oleh manusia itu tidak bermakna sama sekali di hadapan kekuasaan Allah. Allah lah yang menciptakan manusia dan Allah pula yang menciptakan segala yang diperbuat oleh manusia. Di samping legitimasi dari ayat-ayat Al-Quran, Jahm pun termasuk ke dalam Aristotelianisme, yaitu seseorang yang mengikuti paham Aristoteles, yang meyakini bahwa Tuhan adalah suatu kekuatan yang serupa dengan kekuatan alam. Artinya, apa yang kemarin kita bicarakan Allah mentakdirkan kepada alam, itu juga yang berlaku kepada manusia. Karena Tuhan tidak mengenal hal-hal yang khusus.
Tuhan hanya mengenal hal-hal yang umum. Artinya takdir yang berlaku kepada alam berlaku pula kepada manusia. Dalam artian takdir yang berlaku kepada benda-benda langit, kepada planet-planet yang tidak memiliki pilihan, itu juga yang kemudian berlaku kepada manusia, karena manusia merupakan bagian dari alam itu sendiri. Sehingga dengan takdir yang universal itu, atau dengan kekuasaan Allah yang universal itu, maka manusia sebagaimana halnya tumbuhan, sebagaimana halnya binatang, sebagaimana halnya benda-benda langit, dia tidak punya pilihan-pilihan atas segala ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dasar-dasar legitimasi dipopulerkannya pemikiran tentang fatalisme ini atau tentang Jabariyah ini. Kemudian pada saat itu pun muncul reaksi-reaksi pemikiran yang lain. Di antaranya tidak semua orang yang kemudian meyakini tentang legitimasi ayat-ayat Al-Quran itu mengatakan bahwa manusia sama sekali tidak bisa dibedakan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Ada beberapa orang yang kemudian meyakini bahwa manusia sekalipun memang segala kehendak dan tindakannya ditentukan oleh Allah, tapi tetap memiliki pilihan-pilihan untuk mewujudkan kehendak dan perbuatannya itu. Dan kemudian di kalangan Jabariyah muncullah dua sekte yang pemikirannya sedikit berbeda. Sekte yang pertama adalah sekte ekstrim yang pemikirannya sama sebagaimana yang diusung oleh Jahm ibnu Safwan, yang menyatakan bahwa manusia itu ibarat wayang di tangan dalang. Dia tidak memiliki kehendak dan kemampuan apapun untuk berbuat. Segala tindakannya sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan di sisi itu ada tokoh lain yang merupakan pelopor atau merupakan pendiri madhab atau sekte Jabariyah Nazariyah, yaitu Husain ibnu Muhammad An-Najjar. Dia berpendapat bahwa manusia memiliki andil atau kasab di dalam perwujudan kehendak-kehendaknya sehingga menjadi sebuah perbuatan. Kalau menurut kelompok ekstrim, manusia misalnya ketaatannya atau kedurhakaannya itu merupakan ketentuan yang sudah digariskan oleh Allah. Sehingga seseorang yang beribadah misalnya, atau seseorang yang berbuat maksiat sekalipun, pencuri, pejinah, dan lain sebagainya, itu semata-mata atas takdir Tuhan dan mereka tidak memiliki pilihan-pilihan. Sementara itu, bagi kalangan moderat, bahwa manusia bisa turut serta di dalam mewujudkan perbuatannya. Misalnya, kehendak untuk mencuri itu bisa ditahan dengan potensi yang diberikan oleh Allah kepada qalbunya berupa pilihan-pilihan tadi, sehingga kemudian ketika berwujud sebuah perbuatan, maka perbuatan itu merupakan kerjasama antara Tuhan dengan manusia. Hal ini yang tidak begitu mudah untuk dijelaskan bagaimana kemudian Tuhan bisa bekerja sama dengan manusia. Tapi itulah pendapat yang kemudian dimunculkan oleh kalangan Jabariyah moderat yang antara lain digagas oleh Husain ibnu Muhammad An-Najjar. Sekilas memang seperti itu yang dapat kita lihat dari kelompok yang mengusung pemikiran tentang Jabariyah atau fatalism atau predestination di dalam Islam. Namun pada kesempatan kali ini kita ingin mencoba untuk menelusuri adakah nilai-nilai positif dari paham yang diusung oleh Jahm ibnu Safwan itu.
Atau barangkali secara moderasinya, apakah ada nilai positif yang disuarakan oleh An-Najjar tadi di dalam kehidupan kita saat ini. Dan dalam referensi yang saya lampirkan pada pertemuan kali ini, saya menuliskan atau mengutip secara apa adanya apa yang ditulis oleh IZP Gopik tentang sebuah kepasrahan kepada Tuhan. Bagaimana kemudian kita bisa melihat sisi positif dari penyerahan diri kepada Tuhan. Sebagaimana tergambarkan di dalam tulisan IZP Gopik ini, bahwa manusia diturunkan di atas bumi dan dibuat bergantung kepada kenyataan-kenyataan yang pada kenyataan-kenyataan itu kita tidak memiliki kekuatan untuk menolak. Misalnya kita dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan, kita tidak bisa menolak itu. Bahkan pun misalnya seorang ibu yang dengan berusaha untuk ketika hamil, berusaha untuk menjaga kesehatannya, menjaga kesehatan kehamilannya, senam hamil misalnya, atau mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Tapi siapa yang kemudian bisa menolak ketika tiba-tiba anaknya terlahir dalam kondisi cacat? Atau misalnya kita seringkali mendapati pengalaman-pengalaman di dalam realitas kehidupan kita. Misalnya seorang mahasiswa yang dengan sangat sungguh-sungguh dia belajar, memahami setiap topik materi perkuliahan yang diberikan oleh dosennya, belajar untuk kemudian mengkonfirmasi informasi-informasi di kelas dengan bahan-bahan yang dia dapatkan di luar misalnya, agar dia berprestasi di dalam mata kuliah yang bersangkutan atau mata kuliah ilmu kalam yang sedang kita bahas kali ini misalnya. Tapi siapa yang kemudian bisa memiliki kekuatan untuk dapat mempengaruhi dosen? Katakanlah dosen bisa menilai tentang siapa yang berprestasi dan siapa yang tidak. Tapi siapa yang kemudian, atau siapakah mahasiswa yang kemudian dapat menjelaskan atau dapat mempengaruhi dosen dengan sikap belajar yang sungguh-sungguh tadi, ketika katakanlah dosennya ternyata lebih memilih orang-orang yang vokal di kelas. Mungkin seperti saya, seperti itu. Atau mohon maaf, dosennya lebih memilih mahasiswa yang penampilannya menarik. Sementara sang mahasiswa tadi, mohon maaf juga, katakanlah penampilannya kurang menarik. Dia sudah belajar bersungguh-sungguh, ternyata orang lain yang mendapatkan nilainya secara yang lebih bagus dari kesungguhan dia belajar. Dan itu adalah di luar kendali-kendali kita. Artinya selalu ada hal-hal yang mempengaruhi atau yang tidak dapat kita tolak dari apa-apa yang sebenarnya kita harapkan, tapi kemudian ujung-ujungnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang kemudian membuat seseorang memilih jalan untuk berontak terhadap keadaan, atau lebih memilih untuk berpasrah diri kepada Tuhan. Sekali lagi, manusia diturunkan di atas bumi ini dan bergantung kepada kenyataan-kenyataan yang dihadapinya. Dan kenyataan-kenyataan itulah yang kemudian membuat orang yang bersangkutan tidak berkuasa. Tidak bisa kemudian menentukan pilihan-pilihan sesuai dengan kehendaknya sendiri, karena alam lingkungan atau kondisi masyarakat, apalagi misalnya masyarakat kita yang nepotisme, masyarakat kita yang gemar korupsi, itu akan kemudian mempengaruhi atau akan mengubah sesuatu yang diidealkan oleh orang-orang yang baik misalnya menjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan-harapannya itu. Itu antara lain yang kemudian membuat seseorang yang beriman tidak punya pilihan lain selain menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan
Penyerahan diri kepada Tuhan sebagaimana dituliskan di dalam karya Izzy Begepik ini adalah merupakan kebebasan yang dicapai dengan mengikuti jalur yang dilewati takdir seseorang. Keterlibatan dan perjuangan kita sebagai manusia merupakan hal-hal yang masuk akal. Artinya kita mengikuti perhitungan-perhitungan kita sebagai manusia. Kita berusaha sungguh-sungguh dengan akal atau dengan kalbu yang merupakan kekuatan kita yang sudah ditakdirkan oleh Allah, dan dengan berusaha sungguh-sungguh itu akan mendatangkan sebuah rasa ketenangan dengan sendirinya, bahwa sebagai manusia dengan fitrahnya yang dianugerahi perasaan, dianugerahi kecerdasan, kita melakukan hal yang semestinya kita lakukan. Namun kemudian dengan kesadaran bahwa apa yang kita lakukan tidak mesti kemudian mendatangkan sesuatu yang sesuai dengan harapan kita, maka kita kemudian tinggal menyerahkan kepada Allah bagaimana akhirnya. Karena hasil akhirnya bukanlah di tangan kita. Itu sikap moderasi atau sikap penyerahan diri kepada Tuhan, dalam artian bukan fatalis sebagaimana digambarkan oleh Jahm tadi, tapi mungkin lebih kepada moderasi atau sikap moderat seperti yang digambarkan oleh An-Najjar, bahwa kita hanya diwajibkan untuk berusaha sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan akal kita untuk memilih hal-hal yang terbaik, dan kita tidak perlu memusingkan tentang apa hasilnya. Karena sekali lagi, manusia tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi kenyataan-kenyataan yang ada di dalam kehidupannya. Penyerahan diri kepada Tuhan adalah mengerjakan sebisa mungkin apa yang bisa dikerjakan, kemudian menyerahkan sisanya di tangan Tuhan. Itu barangkali ungkapan yang lebih bersahajanya daripada apa yang barusan saya ungkapkan, bahwa inilah kewajiban kita, inilah yang kemudian harus kita lakukan, dan tentang apa yang kemudian akan terjadi dari apa-apa yang sudah kita lakukan, ya kita tinggal menyerahkan diri saja kepada Allah. Itu barangkali sisi positif yang dapat diangkat di dalam sikap moderasi antara fatalis dengan upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Dan masih dalam tulisan Izzy Begepik, penyerahan diri kepada Tuhan itulah yang disebut Islam. Saya mengutip satu makna Islam ini dari Nurholis Majid, yang menyatakan secara konseptual, Islam itu ya penyerahan diri kepada Tuhan. Islam itu berserah diri. Oleh karena itu kemudian hakikat dari Islam bukan dilihat dari seberapa hebat kita melaksanakan sholat misalnya, atau seberapa hebat kemudian kita mengimplementasikan hukum-hukum Islam di dalam kehidupan masyarakat, tapi sejauh mana kita menyerahkan diri atas keputusan-keputusan yang dalam hal itu, atau maksud saya terhadap keputusan-keputusan Allah yang kemudian diterapkan di alam, di mana dalam kondisi-kondisi itu kita tidak bisa kemudian dengan sewenang-wenang menentukan hasilnya harus seperti ini. Jadi apapun upaya kita, yang terbaik adalah serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah sikap moderasi yang membuat kita mendapati ketenangan. Kita menghadapi realitas-realitas yang ada, dan kemudian kita diberikan potensi oleh Allah secara rasional atau secara kekuatan fisik misalnya, dan kita mengupayakan kemampuan-kemampuan atau potensi-potensi fisik dan akal kita sejauh yang dapat kita lakukan, lalu kemudian kita tidak menjadi berontak, tapi sebaliknya kita menyerahkan diri hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang kemudian menjadi satu makna positif
di dalam ajaran Jabariyah ini bahwa sehebat apapun kita memiliki akal dan sehebat apapun akal yang kita kembangkan menjadi ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi dalam realitasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang diterapkannya kepada alam yang menjadi takdir-takdir yang ada di luar kekuasaan kita, kita tinggal menyerahkan diri kepada keputusan yang terbaik menurut Sang Maha Pencipta itu. Barangkali itulah yang dapat saya paparkan dari tulisan yang juga saya sertakan di dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan pembahasan ini dapat menjadi pelengkap dari tulisan selengkapnya, dan mudah-mudahan pembahasan ini juga menjadi perangsang bagi kalian untuk mencari referensi yang lebih baik lagi, sehingga kemudian diusungnya atau dibicarakannya aliran-aliran ini dengan melihat kedalamannya. Kita tidak asal mengatakan bahwa ini aliran sesat, ini aliran baik, kita yang benar, orang lain yang salah, tapi kita mencoba untuk memahami lebih jauh sehingga dengan cara itu kita bisa lebih bijak di dalam menilai pendapat-pendapat orang lain dan menyelaraskan dengan pendapat-pendapat kita, sehingga diharapkan sebagaimana yang pernah saya ungkapkan di pertemuan awal mata kuliah ini, di kupasnya aliran-aliran ini tujuan terjauhnya tiada lain adalah kita bisa saling menghormati di antara beragam perbedaan yang ada, dan dengan cara itu insya Allah kehidupan kita menjadi lebih damai dan lebih baik. Mudah-mudahan pertemuan kali ini semakin memperdalam pemahaman kita tentang ajaran-ajaran Islam, khususnya ajaran tentang akidah Islam yang menjadi dasar kehidupan kita saat ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.